Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita tentang orang-orang yang mengakhiri hidupnya di dunia untuk meneruskan perjalanan berikutnya ke alam barzakh dan seterusnya dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Lebih-lebih lagi jika mereka mendapatkan title syahid dunia akhirat. Tentulah itulah kejayaan yang sangat besar yang akan membolehkan seseorang tersebut mendapatkan keridhaan dan rahmat Allah sama ada semasa hidupnya di dunia, semasa dalam proses perpindahan hidup daripada dunia ke alam barzakh, semasa berada dalam kehidupan al-hayat al-barzakhiyah, kehidupan dalam kubur, hinggalah kehidupan akhirat kelak. Dan itulah kejayaan seorang hamba yang sebenar-benarnya menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada semasa hidup di dunia orang ini dikenal orang namanya atau tidak, tak jadi masalah. Kaya atau miskin bukan jadi ukurannya. Hidup serba kekurangan atau serba berkecukupan pun tidak jadi masalah. Lebih banyak susahnya daripada senangnya kah atau sebaliknya pun tidak mengapa. Bila seseorang
meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan rupa-rupanya kedudukan dan makom yang sangat tinggi ini oleh Allah Subhanahu wa taala melalui agama yang disampaikan oleh Rasulullah tidak hanya diberikan oleh satu jenis manusia saja. Rupanya Allah agih-agihkan kepada pelbagai macam. Walaupun tingkatan kesyahidannya berbeza antara satu dengan yang lainnya. 9 golongan manusia yang mendapatkan karomah kemuliaan seperti ini yang telah kita pelajari. Jadi kemuliaan mati husnul khotimah. Dan bila kita perhatikan daripada 9 jenis orang yang telah kita pelajari ini, agama langsung tidak mengambil kira background sosioekonomi dia, background status sosialnya, jenis kebangsaan atau sukunya, warna kulitnya, tempat tinggalnya di kampung pedalaman atau di bandar-bandar kosmopolitan. Sama sekali tidak. Mereka yang berkemuliaan itu langsung agama tidak mengaitkan dengan apa yang saya sebutkan tadi. Bermakna setiap manusia, siapapun dia, apapun jenis status sosialnya, latar pendidikannya, warna kulitnya, jenis jantinanya, Allah beri peluang yang sama. Subhanallah. Inilah yang sepatutnya perlu kita usahakan dan perlu kita pohonkan pada Allah. Agar Allah memilih kita, dimasukkan kita di dalam golongan mereka yang mendapatkan kemuliaan. Saya gunakan istilah karomah, kemuliaan. Bukan karomah keramat yang biasa orang ramai kenal ya. Kemuliaan karomah. Yakni mati dalam keadaan husnul khotimah. Lebih-lebih lagi baginda Nabi SAW telah bersabda di dalam sebuah hadis sahih, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang hamba itu diambil kira oleh Allah bil khawatim, berdasarkan penutupnya. Hidup seseorang katalah 70 atau 80 tahun di dunia. Tentu dalam 70-80 tahun ini ada pasang surutnya, kualiti keimanannya, kualiti jalan hidupnya. Kadang-kadang naik jadi orang baik, kadang-kadang turun lagi, kadang malas, kadang-kadang rajin, baik, begitulah. Naik turun. Ya, semasa hidup. Berdasarkan hadis Nabi tadi, bagaimana keadaan seseorang itu semasa di hujung hayatnya, tepatnya semasa menemui ajalnya. Itu nanti yang diambil kira. Bukan sebelumnya. Bila di penghuyatnya itu baik, matinya husnul khotimah. Jika penutup hayatnya itu dalam keadaan tidak baik, su'ul khotimah. Waliyadzubillah.
Walaupun tentunya kita tidak bolehlah memastikan tak apalah, yang penting nanti sebelum mati kita baik, sekarang tak baik pun tak apa. Bukan begitu maksudnya. Buat apa kita buat baik daripada umur muda? Sebab belum tentu nanti hujung akhirnya baik. Elok kita puas-puaskan maksiat, nanti last minute buat baik. Bukan begitu cara memahaminya. Orang yang sentiasa maksudnya menjaga dirinya dalam keadaan yang baik, berjalan di atas jalan yang baik daripada masa balik, dan terus istiqomah. Seberat apapun ujian, sebesar apapun halangan dan rintangan, dia tetap terus lakukan. Insya Allah nanti pengakhir hayatnya Allah akan berikan husnul khotimah. Allah lah yang maha mengetahui siapa di antara hamba ini yang layak diberikan kemuliaan husnul khotimah, dan siapa di antara mereka yang tak layak. Allah maha tahu perjalanan hidup kita pada alif hingga ya. Walaupun tentunya kita tetap wajib berusaha istiqomah dalam melakukan kebaikan, di samping terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh ringkas, di dalam Al-Quran disebutkan kisah namanya Bal'am bin Ba'ura pada zaman Nabi Musa. Itu ulama tersohor, alim, abid. Kaum Yahudi sangat respek dan hormat kepada orang alim ini. Tok guru lah. Tok guru ibarat kalau sekarang. Alim sungguh. Doanya makbul. Umurnya dihabiskan hanya untuk beribadah pada Allah. Tapi di penghujung hayat, ia termakan fitnah, ujian, dan gagal dengan ujian itu. Yahudi membujuknya untuk berdoa pada Allah, karena Yahudi tahu doanya makbul. Agar Musa alaihissalam ini jadikan Allah jadi orang gila, hilang akal, begitulah. Nabi, Rasul, Kalimullah didoakan supaya gila. Itu jenayah yang sangat besar. Dan jika Bal'am bin Ba'ura mau memenuhi permintaan Yahudi, Yahudi bersedia memberikan apa saja yang dia minta. Mau harta sebanyak manapun akan bagi. Bal'am bin Ba'ura tahu itu perbuatan salah, dosa besar di sisi Allah. Mendoakan tak baik buat utusan Allah, itu dosa besar itu. Tapi karena tergiur dengan hadiah, apalagi merasa dirinya sudah tinggi makomnya, merasa amalnya sudah cukup untuk dibawa ke akhirat. Walaupun tahu itu dosa, lalu mungkin dia fikir, sesekali apa salahnya buat dosa. Lagi pula nanti Allah akan ampunkan. Lagi pula aku tahu macam mana cara bertaubat. Ya macam-macam lah yang membuat dirinya terpedaya dengan ibadahnya, dengan amalnya. Ringkas kata, dia bersedia memenuhi permintaan Yahudi. Nah, semasa berdoa yang tak baik, mendoakan keburukan kepada Musa itulah, malakul maut menjemputnya. Ajal menjemputnya. Yang dia tidak tahu. Dia fikir ajalnya masih lama. Ketika ia melakukan maksiat yang terbesar yang boleh menyelenyapkan segala amal ibadahnya sepanjang hayat, malakul maut mencabut nyawanya. Tengok. Matinya su'ul khotimah.
Wahai sepanjang hayatnya, dikenal sebagai orang yang sangat alim, kuat ibadah. Inamal a'mal bil khawatim. Inilah yang hujung. Apa kesilapan dia? Tidak istiqomah. Tergerak hati, apa salahnya sesekali buat maksiat. Masya Allah. Bila sudah baik, teruskan baik. Istiqomah. Jangan sesekali apa salahnya. Bukan selalu. Bagaimana kalau sekali dia ingin buat maksiat dan dia buat maksiat dan saat itu pula ajal menjemputnya. Waliyadzubillah. Ini amaran Nabi tadi. Bandingkan dengan kisah yang lain yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih. Penjenayah ulung adalah pembunuh bersiri lah. Berbunuh bersiri karena 99 campur 1 orang telah dibunuhnya. 100 orang lah. Tapi penyesalannya tak sudah. Menyesal, ketakutan. Setiap kali melakukan dosa, jenayah, membunuh, semuanya hatinya meronta-ronta. Tak tenang. Tahu itu salah. Tapi tak tahu macam mana bertaubat. Kalah, sentiasa kalah melawan hawa nafsunya. Keinginan untuk bertaubat ada, tapi kalah. Setelah cukup 100 orang dibunuh, keinginan untuk bertaubat sangat kuat. Lalu dinasihati oleh orang alim pada zamannya untuk meninggalkan kampung halaman, pergi ke satu tempat yang telah diberitahukan. Di sana nanti dia boleh bergabung dengan orang yang senasib dengannya. Gembira dia. Gembira karena masih ada peluang untuk bertaubat. Dan dia akan pergi meninggalkan kampung halamannya. Harapan untuk mendapatkan pengampunan ada. Tapi juga ada rasa takut yang luar biasa. Setiap kali mengingat dosanya, takut pada azab Allah luar biasa. Tetapi setiap kali masih punya peluang untuk mendapat pengampunan, tapi karena peristiwa itu, hatinya berbunga-bunga. Ketika jiwanya dipenuhi oleh rasa takut dan berharap, roja dan khauf, pergi. Belum sampai ke tempat tujuan, di tengah perjalanan, malakul maut menjemputnya. Mati, ajal menjemput mati. Dalam hadis kan diceritakan, malakul rahmah dengan malakul azab berebut. Malakul rahmah, ini hak aku. Untuk aku bawa ruhnya, jiwanya menjumpa Allah. Kan ini orang yang baik. Dalam mati dan perjalanan nak pergi, bertaubat. Hatinya, jiwanya penuh dengan rasa takut dan berharap. Kata malakul azab, tidak. Kami yang berhak. Karena orang ini banyak dosa. Aku yang berhak membawa nyawanya, jiwanya menghadap Allah. Biar dia diazab. Malakul rahmah, tidak. Aku yang berhak. Bergaduh. Malakul rahmah dan malakul azab. Allah perintahkan malaikat ketiga. Untuk darat itu menjadi pendamai. Bagaimana cara malaikat? Sekarang gini aja lah. Ukur aja lah, sukat aja lah. Jarak orang ini, tempat dia mati dengan rumah yang kampung halaman yang ditinggalkan, dengan tempat yang dituju. Orang ini mati di tempat mana yang lebih dekat? Lebih dekat kepada rumahnya ke? Atau sudah lebih dekat kepada destinasi yang dituju? Diukur. Ya, malaikat karena juru ukur dan ukurnya bukan pakai teknologi yang seperti kita, lambat. Canggih teknologi. Teknologi yang Allah berikan pada malaikat untuk mengukur jarak. Tahu. Oh, ini orang sudah dekat, lebih dekat kepada tempat yang dituju. 1 dhira', Masya Allah. 1 hasta. Okeylah, katalah 1 meter. Orang ini sudah melepasi pertengahan, tengah perjalanan, 1 meter lebih. Lalu Allah berkata, kalau begitu, kamu, wahai malakul rahmah, yang berhak membawa jiwa dan menghadap aku.
Diampun dosanya. Tengok, kalau tengok masa silamnya, gelap jemaah sekalian. Melakukan banyak dosa, dosa besar pula. Kalau tengok dari segi zahir, masa silamnya ini calon ahli neraka. Tapi kita tak tahu. Di hujung hayatnya rupa-rupanya, Masya Allah, hatinya penuh rasa takut dan cemas karena ada bertaubat lillahi ta'ala, dah tak fikir apa pun akan dilakukan. Mati dan karena itu husnul khotimah. Bal'am bin Ba'ura, tengok masa silamnya. Ulama besar, kuat ibadah, panjang wiridnya istilahnya. Lama sujudnya. Kalau bahasa sekarang, mungkin berbekas kat dahi dia. Karena lama sujud mungkin berbekas kat dahi dia. Mungkin ramai orang waktu kata, ini calon ahli surga ni. Tapi kan belum mati. Apa yang dilakukan nanti sebelum mati? Allah sudah tahu. Rupanya tukar. Tukar dia buat pusingan you. Dia buat U-turn. Mati ketika dia sedang buat pusingan you. Sul khotimah. Ini yang paling menakutkan. Walaupun hakikatnya setiap kita ini oleh Allah diberi peluang untuk mendapatkan husnul khotimah. Syaratnya, bila kita telah melakukan kebaikan, teruskan. Jangan berhenti. Istiqomah. Itu bila kita telah biasa buat baik. Bila kita terlanjur buat salah, buat dosa, hentikan. Segera hentikan, segera bertaubat. Itu saja. Insya Allah bila itu jalan yang kita pilih. Bila buat baik, kita terus berusaha untuk istiqamah. Bila tersilap buat salah, terlanjur buat dosa, segera bertaubat. Itu yang perlu kita lakukan selagi nyawa masih di kandung badan. Selagi kita masih mampu bernafas. Kalau itu yang kita lakukan secara istiqamah, insya Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, saat ketika kita dipanggil oleh Allah kelak, Allah beri kita karamah, kemuliaan berupa husnul khotimah. Kan kita selalu berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wa la tahtim alaina bi sulh. Kan itu doa kita setiap saat. Dan Nabi dah ingatkan tentang kisah orang yang bunuh 100 orang. Tentang kisah Bal'am bin Ba'ura, alim, tapi macam mana akhirnya. Nabi pernah beritahu zaman sekarang 14 abad yang lalu. Dalam hadis Bukhari daripada Sahal bin Sa'ad. Hadisnya agak panjang tapi sedikit cuplikannya. Innal abda la ya'malu amala ahli nar wa innahu min ahli jannah. Sesungguhnya ada seorang hamba yang sentiasalah melakukan amalan-amalan, buat amalan-amalan ahli neraka, maksiat aja. Wa innahu min ahli jannah. Tapi hakikatnya ia calon ahli surga. Allahu Akbar. Wa ya'malu amala ahli jannah wa innahu min ahli nar. Dan ada seorang hamba yang sentiasa buat amalan-amalan baik. Sentiasa buat amalan-amalan ahli surga. Tapi dia adalah termasuk ahli neraka. Sebab apa? Al-a'malu bil khawatim. Amal itu bergantung pada yang akhirnya. Jadi hadis ini, memang yang penting, yang hujung itu penting. Tapi untuk mendapatkan yang terakhir itu, ya bergantung sebelumnya. Itu saya katakan tadi. Bila kita sudah buat baik, dan kita mau nanti hujungnya baik, jangan berhenti. Kita jangan berhenti. Teruskan istiqomah seberat apapun. Selagi aja belum menjemput. Dan bila kita terbuat salah, karena manusia pasti buat salah lah, berdosalah, sama ada melanggar tinggalkan perintah Allah atau melanggar larangannya, pastilah. Segera kita sedar, mohon ampun, dan bertaubat. Tidak menunda-nunda.
taubat. Tidak taswif. Taswif itu menunda-nunda. Tak apalah, nanti ajalah, nanti aja. Insya-Allah, tengok. Nanti yang biasakan baik pun akan dapat husnul khotimah karena istiqomah. Yang buat maksiat pun karena dia tak taswif, penyesalan ada, khauf, roja pun nanti akan dapat husnul khotimah. Tapi coba, bagi mereka yang baik tapi tak istiqomah. Tak apalah, rasanya apa saya sesekali maksiat. Wah, itu bahaya itu. Begitu buat maksiat, ajal menjemput. Nasibnya macam Bal'am bin Ba'urah. Inilah yang sekalian sebetulnya poin yang terpenting daripada apa yang kita pelajari tentang senarai orang-orang itu. Kerana, saya kata tadi, ini adalah rahmat Allah. Allah tidak hanya berikan gelaran, title, karomah, husnul khotimah itu hanya pada satu jenis orang saja. Macam-macam. Ada yang dapat husnul khotimah karena mati syahid, mati di medan perang. Kan itu yang telah kita pelajari. Ada yang mati, yang dapat husnul khotimah kerana sakit yang dideritanya akibat peperangan yang dilaluinya pada masa yang lepas. Masya Allah. Ada yang husnul khotimah kerana penyakit yang dideritanya. Bahkan yang terakhir yang kita pelajari tempoh hari, mati karena tertimbus, mati karena ada benda jatuh menimpanya. Sehingga ulama sekarang mengatakan mati termasa apa? Karena aksiden, mati tenggelam, mati terbakar. Subhanallah. Walaupun itu perlu penjelasan dan alhamdulillah penjelasannya telah kita pelajari sama ya. Apa yang dimaksudkan mati-mati yang seperti itu, yang itu. Ini jamaah sekalian yang poin yang terpenting, Jadi ini hendaklah kita manfaatkan karena bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang dan peluang kepada seluruh hambanya, tidak kira apa background sosial, ekonominya, status sosialnya, tempat tinggalnya, warna kulitnya, jenis jantinanya, apa sahaja, karier dan pekerjaannya. Bukan itu yang jadi penentu. Kalaulah Allah hanya beri husnul khotimah ini kepada orang yang kaya saja, ya yang miskin pasti proteslah. Ya Allah, maknanya orang seperti kami, miskin tak adalah peluang husnul khotimah. Pasti protes pada Allah. Kalaulah yang Allah bagi yang husnul khotimah itu katalah hanya berikan kepada orang yang ada jawatan tinggi. Kasihanlah yang tak pernah mengapa-apa jawatan. Allahu Akbar. Inilah rahmat yang sangat luas yang perlu kita. Ya mas sekalian, mari sekarang kita teruskan. Siapa jenis orang yang akan mendapatkan kemuliaan husnul khotimah semasa matinya. Baik, sekarang kita akan pelajari yakni yang ke-10. Ya. Yang ke-10. Coba lihat dalam nota. Mereka yang matinya, yang seorang wanita, perempuan, yang meninggal dalam keadaan nifas, disebabkan kelahiran anak. Atau dalam bahasa kita, yakni perempuan yang mati semasa melahirkan. Dan syarat-syaratnya telah kita pelajari, katalah mati karena tenggelam, macam mana mati karena penyakit, dan itu macam mana kita telah fahami ya syarat-syaratnya, mana orang itu mesti sabar, mesti itulah. Kalaulah ditimpa musibah dan dia mengeluh lalu mati, ya tidak husnul khotimah lah. Artinya, ya, bila orang itu meninggal, katalah Allah pilih dengan penyakit yang dideritanya, itu jadi dia sudah punya syarat untuk mendapatkan
Sudah memberikan sebagian syarat untuk mendapat husnul khotimah. Tinggal penuhi syarat yang lain. Itulah maksudnya. Itu peluang. Allah bagi peluang untuk mendapatkan husnul khotimah. Gitulah. Peluang itu sudah ada. Tinggal dia melayakkan dirinya saja. Peluang sudah ada. Kan peluang itu satu. Oh, Masya Allah, rahmat juga. Peluang untuk kaya ada, tapi dia tak mau berusaha jadi kaya. Ya, tak jadilah. Peluang untuk dapat bantuan ada depan mata. Ni untuk kamu. Ni peluang ada. Tapi dia tidak berusaha untuk melayakkan dirinya dapat bantuan. Dia sia-sia. Sebab itu bila orang mati kerana mati tenggelam, mati kerana penyakit, terbakar, itu peluang baginya yang Allah berikan untuk dapat husnul khotimah. Hanya saja ia mesti melayakkan dirinya untuk mendapatkan karomah tersebut. Dan syarat yang paling utama satunya yakni sabar bila orang itu sakit banyak. Kalau mati mengejut katalah aksiden, ya sebelumnya mesti dalam keadaan, contohnya dalam tempoh hari kita katakan mati tenggelam karena perjalanan. Ya perjalanan mesti perjalanan yang halal lah. Bukan perjalanan musafir yang haram. Kan itu sebagai syarat. Ya, supaya qualified lah. Peluang ada, tapi dia mesti memastikan qualified atau tidak. Gitu ya. Nah, demikian juga ini. Yang ke-10 ini. Perempuan yang meninggal semasa melahirkan anak. Masya Allah. Subhanallah, ya mas sekalian. Ini benar-benar satu keistimewaan, satu kelebihan yang Islam berikan kepada kaum Hawa. Saya bacakan apa yang dalam nota itu sebelum kita uraikan sama. Ya. Hadis sahih daripada Ubadah bin Samit. Dalam notanya yang saya cantumkan satu hadis ya, nanti saya jelaskan. Hadis yang bersumber daripada Ubadah bin Samit. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Abdullah bin Rawahah. Nabi SAW pernah pergi ziarah, melawat, menjenguk, menengok Abdullah bin Rawahah. Qala famata uzulahu an firasihi. Nabi berkata, yakni bahasanya beliau tidak mau, Abdullah bin Rawahah tidak mau dipindahkan daripada tempat pembaringannya, tempat tidurnya lah. Lalu berkata, lalu baginda bersabda, maksudnya, atadri man syuhada ummati, wahai kamu sekalian, kamu tahu tak siapakah orang-orang yang dikira mati syahid daripada kalangan umatku? Kamu tahu tak siapa daripada kalangan umatku yang dikira nanti mati syahid? Qalu, mereka semua jawab, yakni kutilal muslim syahadatan. Ya Rasul. Orang yang mati syahid yakni orang muslim yang terbunuh di medan perang lah, kerana syahadah lah. Orang yang mati terbunuh di medan perang itulah yang syahid. Qal, lalu Nabi memberitahu, inna syuhada'a ummati idzan laqalil. Kalaulah yang bergelar syahid dari kalangan umat itu hanya mereka yang mati terbunuh di medan perang, idzan, kalau begitu, laqalil. Ya, jumlah umatku yang saya sikit lah. Sikit. Karena yang mati di medan perang boleh dikira dengan jari. Sikit. Qatlul muslim syahadah, betul. Itu salah satu, bukan satunya. Wat ta'un, itulah kita pelajari.
Sebelumnya tu. Nah ini syahadatun. Kotong syahadah. Dan orang yang mati kerana taun, wabak penyakit yang beribat tu, pandemik lah kalau bahasa sekarang, syahadah juga, sahih juga. Wal mar'atu yaqtuluha waladuha. Masya Allah. Ini dia. Dan wanita, perempuan yang meninggal kerana walad anaknya, janinnya. Mana meninggal karena semasa melahirkan anaknya. Yakni jam'a syahadah. Jam'a itu mana mengumpulkan. Di sini diartikan, yakni anaknya itu lahir dengan tali ari surganya. Dengan tali surganya. Jadi anak lahir kan dia punya usus dia kan masih bersambung kan. Usus dengan ibu masih bersambung. Begitu anaknya keluar, usus bersambung dengan ibunya, yang jadinya mati ibunya, masih bersambung. Nah, anak yang lahir yang hidup tu nanti Nabi umpamakan tali usus yang sebenarnya itu akan menarik ibunya masuk surga. Allahu Akbar. Perempuan yang bersalin melahirkan anak. Anak selamat dilahirkan. Tali usus belum sempat dipotong, makna masih tersambung. Ibu yang melahirkan meninggal. Maksud hadis ini, tali usus yang di jantung itulah nanti yang akan menarik ibunya ke dalam surga. Anak itulah yang akan menarik ibunya melalui tali ususnya. Itu tasybihnya. Bermakna perempuan yang mati melahirkan anak atau kerana nifas. Selepas itu, karena ia penyakitnya sehingga sehari, 2 hari, seminggu meninggal. Doktor sahkan, ya kami mengalami masalah yang serius semasa proses sebelum dan semasa serta selepas melahirkan anak. Sebelum melahirkan anak, sebenarnya ibu ini sudah mengalami masalah. Kita pun sebenarnya tidak yakin sepenuhnya bahwa ibu ini akan selamat melahirkan. Itu sebelum dokter sudah kesan. Masa melahirkan pun, Allahu Akbar. Susah payah. Mungkin terpaksa operation. Mungkin saja ini. Selepas melahirkan pun sebenarnya ibu ini tak cukup kuat. Karena banyaknya darah yang keluar dan sebagainya. Menurut ilmu yang dokter miliki, keadaan seorang perempuan tadi sebelum, semasa, dan selepas memang kritikal lah. Betul, seminggu selepas itu meninggal katakanlah. Dikira sama lah ini. Termasuk yang mati karena melahirkannya. Sama ada meninggal sebelum baby lahir, atau semasa baby lahir, selepas baby dilahirkan. Sama saja. Ini yang ke-10. Yang sekalian, baik, sekarang saya coba uraikan dan jelaskan apa kata ulama-ulama hadis berkaitan dengan orang yang ke-10 ini. Jangan begini ya, uraiannya saya baca Arabnya, nanti saya terjemahkan. Idza matatil mar'atu wa fi batniha hajanin. Apabila seseorang perempuan meninggal sedangkan dalam rahimnya masih ada janin, maknanya meninggal sebelum melahirkan anak. Meninggal tapi masih ada janin dalam rahimnya. Terpaksalah itu dibelah perutnya, dikeluar janin dan hidup. Au matat athna al-wiladah, atau perempuan itu meninggal semasa melahirkan. Au ba'dal wiladah fi muddati nifasiyah, atau ia meninggal selepas melahirkannya tetapi masih dalam masa nifas. Masih dalam masa nifas. Wa innaha tu'tabaru syahidatan biiznillah. Maka perempuan itu dianggap mati syahid dengan izin Allah. Ingat ya, kalau selepas kematiannya, selepas melahirkannya, selagi masih masa nifas, dan nifas.
Tapi kalau orang ibunya meninggal, sebab anaknya umur 5 tahun, tak masuk. Oh, ini apa namanya? Ibu ini mati karena meninggal anak. Bila anak dia 5 tahun lepas, tak ada kena mengenal. Itu dah habis masa nifasnya kan. Itu maksudnya. Berdasarkan riwayat Rashid bin Hubais, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang telah kita pelajari tadilah, masuk Jubair Ubadah bin Samit yang masa sakitnya, lalu Nabi tanya dalam hadis yang kita baca tadi, yang kita baca tadi. Itu dalilnya. Dan dalam hadis yang lain tu ada tambahan ya jurruha waladuha bisurarihi ilal jannah. Bayi yang dilahirkan itulah nanti akan menarik ibunya ke dalam surga. Bayi yang baru dilahirkan, yang tali ususnya masih cantum itulah, itu yang akan menarik nanti. Surah itu maknanya tali pusat lah, tali pusat. Bukan tali usus ya, tali pusatnya. Surah. Itu hadis sahih ya mas sekalian. Dalam riwayat Imam Ahmad. Dikatakan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan dinilai sahih oleh Nasiruddin Albani. Dalam hadis tadi ada kalimah jama'a. Kan di ujung ini jama'a kan. Coba perhatikan hadis. Kan di pelaidah wala jama'a. Jim, mim, ain, alif, hamzah. Jama'a tu daripada jama'a lah. Jama'a tu maknanya kumpul. Kumpul. Apa maksud kumpul? Allati matat wa hiya allati matat fi sa'in masmah fiha ghairu munfasil anha. Maksudnya begitulah. Anak akan menarik ibunya dalam surga melalui tali pusatnya itu kerana anak itu dan ibunya masih bercantum, berkumpul. Kan masih bersambung, yang menyambungkan yakni tali pusatnya itu. Itulah maksudnya. Indah sekali bahasa Nabi ini. Ya. Indah sekali bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ini. Kemudian dalam hadis yang lain dinyatakan begini. Lebih. Ada hadis yang berikutnya ini maknanya lebih daripada hadis yang tadi. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu an. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis dengan sanad hasan. Dirawikan oleh Imam At-Tabrani. At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir karangan beliau. Ya, At-Tabrani ada 3 kitab, ada Al-Mu'jamul Shaghir, Al-Mu'jamul Awsat dan Al-Mu'jamul Kabir. Mu'jam kecil, mu'jam pertengahan dan mu'jam besar. Imam At-Tabrani. Nah, ini dalam kitab yang sekitar daripada kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, Inna lil mar'ati fi hamliha ila wat'iha ila fisoliha minal ajri mutasyakhiti fi sabilillah. Masya Allah. Hadis-hadis ini sebenarnya mas sekalian berita gembira bagi kaum wanita ya. Ini berita gembira bagi kaum perempuan. Apa tidaknya Nabi memberitahu begini. Sesungguhnya bagi seorang wanita, seorang perempuan, selama masa mengandung bayinya, 9 bulan, 10 hari, atau mungkin 10 bulan, hingga melahirkan anaknya, hingga menyusukan penyusuannya dan memisahkan penyusuannya, kalau ikut Al-Quran 2 tahun, mengandung, melahirkan, hingga memisahkan penyusuan selama 2 tahun, campur semuanya ikut Quran 30 bulan. Ikut Al-Quran.
30 bulan itu disebut dalam Al-Quran. Bermakna masa mengandung yang paling minimum menurut Al-Quran lah 6 bulan. Itu minimum. Sehingga kata Al-Quran, walau sekarang telah terbukti atau tidak, bila perempuan mengandung 6 bulan dan melahirkan anak, kemungkinan besar hidup itu ada. Tentulah dengan bantuan-bantuan medik yang canggih. Kalau tidak hidup juga karena 6 bulan, ya bukan mana maklumat Al-Quran salah. Ya mungkin kita belum mempunyai cukup ilmu untuk membantu kelangsungan bayi yang lahir hanya 6 bulan selepas dalam kandungan. 30 bulan, apa Nabi kata? Masa mengandung, melahirkan, hingga memisahkan penyusuannya, perempuan tadi akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berlumuran darah ya di jalan Allah. Mutasakhid itu benar orang yang berlumuran darah, mandi darah karena berperang di jalan Allah. Masya Allah. Orang yang berperang di jalan Allah mati, kalau tak mati luka darah, dosanya diampun. Bila mati syahid surga tempatnya. Jika mati selepas itu karena lukanya pun mati syahid juga surga tempatnya. Nah, perempuan kata Rasul akan diberi pahala sebagaimana pahala yang Allah berikan pada pejuang yang berlumuran darah tadi. Perempuan yang macam mana? Perempuan yang mengandung hingga melahirkan hingga memisahkan penyusuannya. Allahu Akbar. Fa in halakat fima baina dzalik falaha ajru syahid. Dan apabila perempuan itu meninggal dalam masa tersebut, masa mengandung, antara masa mengandung hingga masa memisahkan penyusuan yang susah payah itulah. Jika mati, masa melahirkan mati ke, masa mengandung mati ke, masa lepas melahirkan kembali penyusuan mati ke, umpamanya, falaha ajru syahid. Maka perempuan tadi berhak mendapatkan pahala mati syahid. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini kelebihan perempuan ya mas sekalian ya. Kaum bapak-bapak jangan jealous dalam ini. Sebenarnya bagi perempuan di zaman sekalian, lapangan, bidang, peluang untuk dia mendapatkan pahala yang banyak itu terbuka seluas-luasnya. Apatah lagi ini fitrah perempuan. Yang lelaki tak mampu nak melakukannya. Ya. Perempuan dengan mudah melakukannya karena itu fitrah. Mudah dalam arti kata mungkinlah, sangat mungkin. Yang lelaki tidak mungkin dapat melakukan. Yang lelaki tidak mungkin dapat melakukan. Apa dia? Mengandung. Tak mungkin lelaki dapat melakukan. Bersalin. Mana mungkin. Menyusukan. Walaupun menyusukan itu kewajipan bapa. Ya, kewajipan ayah. Tapi karena ayah tidak mampu melakukannya, maka ibu yang menyusukannya. Sebab itu ibu sebenarnya berhak mendapatkan upah. Astaghfirullahaladzim. Dahlah menyusukan anak sendiri, pasti hatinya seronok. Pasti seronok. Penuh dengan kasih sayang. Berhak mendapatkan upah pula jika dia minta upah. Dan jika ia meninggal karenanya, dapat pahala mati syahid. Jika tidak mati karena menyusukan kemenangan pun, mendapat pahala seperti mana pahala orang yang berlumuran darah karena luka yang dideritanya di medan perang. Tak mulia macam mana. Jadi, bagi saya ini luar biasa bagi kaum wanita. Sebab itu kita kadang-kadang merasa pelik juga ya, minta maaf ya. Saya cerita dari sudut agama ya.
dari aspek agama. Ada kadang-kadang orang yang kawin tapi tak mau mengandung. Tak mau mengandung. Atau mungkin yalah mengandung tapi ya mengandung nanti melahirkan anak. Bila begitu melahirkannya tak mau menjaganya, tak mau menyusukannya. Wah, Allah jamin rezeki si bayi tadi. Allah yang jamin rezekinya. Dan rezekinya itu mesti melalui ibunya. Yani ASI. Air susu ibu. Itu rezeki satu-satunya untuk makanan si bayi. Untuk si anak, bukan si ibu, bukan untuk siapa saja. Coba kita renungkan. Kenapa kau wanita, perempuan, hanya mampu mengeluarkan air susu ibu semasa ia mulai mengandung dan semasa melahirkan anaknya. Dan selepas melahirkan anaknya. Lalu untuk siapa itu ASI itu? Kalau bukan untuk si anak. Jadi anak memang berhak. Dan bayangkan perempuan tadi. Dia menyusukan pasti seronok. Apalagi itu anak yang sangat disayangi. Ada penuh rasa kasih sayang. Ada rasa kepuasan rohani. Bila ia berat pun, susah payah pun, Masya Allah, mendapatkan ganjaran seperti mana ganjaran yang diberikan bagi orang belumurkan darah di medan perang. Masya Allah. Bila ia meninggal karena mengandungkan, akan menyusukan pun dapat pahala mati syahid. Bayangkan kalau peluang yang dahsyat, yang kemas, yang luar biasa ini diabaikan. Kan rugi. Tapi realitinya tengok zaman moden. Perempuan yang mengandung, lepas itu menyusahkan tak nak, tak apalah. Minta bantuan. Minta bantuan orang New Zealand lah. Akhirnya diimport susunya dari New Zealand. Bukan ASI, bukan air susu ibu, tapi ASL. Air susu lembu. Susukan. Rodoah itu zaman sekarang ya. Rodoah itu mana makna asal rodoah itu, yakni kita apa ya misalnya? Ya menyusukan lah. Kita pangku, kita contoh hijir. Di Ka'bah kan ada nama Hijir Ismail. Hajar itu memangku, meletakkan baby di pangkuan, lalu dipeluknya, lalu diberi air susu. Itu ibadah yang luar biasa bagi perempuan itu tadi. Bayangkan perempuan yang sedang melahirkan anak, yang misalnya nifas, sholat tak wajib. Allahu Akbar. Tak payah sholat. Allah kata, sudahlah, aku tak wajibkan lagi kamu sholat. Ya. Dan tak payah dikodok. Wah, sholat itu tiang agama. Apa macam mana kalau Ramadan, Allah kata, tak payah puasa lah. Tak payah puasa. Sekarang ni kamu tak boleh puasa. Puasa memang wajib, tapi sekarang aku haramkan. Beri perhatian penuh kepada anakmu. Susukan dia. Jangan kamu beratkan diri kamu untuk berpuasa. Aku bagi kamu tugas, susukan anak kamu. Hatta Allah kata, walaupun puasa itu hak aku, kata Allah. Rela hakku, kamu tak payah berikan dahulu kepada aku. Supaya kamu boleh memberikan tuh hak kepada babymu ini. Itu hak dia dan itu kewajiban kamu. Pahalanya besar. Puasa memang besar, tapi nanti digantilah. Itu jelas. Coba apa kewajiban yang orang pergi qiyamul lail tak payah. Orang puasa tak payah. Walaupun ganti-ganti. Tapi ini malam tarawih, malam 7 likur katanya. Lailatul Qadar tak payah pergi. Masya Allah. Rupanya Allah telah menyediakan satu lapangan, satu lubuk, lombong, satu lubuk atau satu lombong pahala yang sangat besar. Mari kita renungkan secara jernih. Syaratnya kita memahami dari aspek agama ya, bukan pada aspek kehidupan duniawi. Maksud saya, cara berpikir kita mesti akhirat oriented, bukan dunia oriented. Kalau akhirat oriented pasti kita tidak akan menyerahkan, menjaga, membesarkan anak itu pada orang lain.
pasti kita sanggup mengambil cuti kalau kerja, walaupun mungkin tak bergaji. Kalau cuti bergaji, ya mau aja. Dan pasti akan beri tumpuan lebih, karena ini pahala yang besar. Tak pahala besar, macam mana saya ulangi sekali. Menyusukan itu pasti ada rasa kepuasan rohani. Karena penuh kasih sayang. Dan dokter dah beritahu kita, Jamal lebih tahu dari saya tentu ya. Seorang ibu yang bersama anak itu akan memberikan kesan, akan memberikan satu impact kesehatan yang luar biasa bagi ibu yang menyusukannya. Ya, akan memberikan kesan manfaat kesehatan bukan hanya bagi si baby, tapi juga bagi ibu yang menyusukannya. Itu dari segi kesehatan. Belum dari segi agama, dapat pahala pula. Dan pahalanya besar. Sementara kewajipan-kewajipan yang Allah bebankan padanya sebelum menyusukan sunat, Allah gugur. Tak apa, aku gugurkan solat, tak payah, tak wajib lah. Puasa nanti dulu dah. Kamu tak payahlah ikut qiyamul lail walaupun Lailatul Qadar. Masya Allah. Dan selama mengandung, melahirkan, menyusukan, mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berlumuran darah. Mutasyahid dalam bahasa Arabnya. Mutasyahid misalnya orang berlumuran darah karena luka. Tikaman musuh. Dan lebih-lebih lagi jika meninggal karenanya. Dapat pahala syahid. Macam itu nak dilepaskan. Caranya kita berpikir akhirat oriented ya. Tapi susah tuh. Minta maaf ya, sekali minta maaf, tapi ini bukan muslimah Malaysia lah, ini mungkin muslimah luar ya. Saya tak nak. Ya, saya sudah memberikan surah, saya tak nak suka nanti ya, akan mempunyai bentuk badan lah, body saya nanti tak seramping dahulu lah, nanti Allahu Akbar walillaham. Kenapa lebih mengutamakan penampilan? Kenapa lebih mengutamakan income bulanan karena kerja? Kenapa tawaran Allah yang begitu besar disia-siakan? Tawaran Allah yang maha menguntungkan ditolak. Sementara tawaran kerja diutamakan, tawaran penampilan takut anjing. Misalnya kita berpikir akhirat oriental ya. Kalau kita punya dunia oriental, memanglah hadis Nabi ini macam tak ada artinya. Nah, itu Nabi kata apa? Yang penting yang sekarang. Kita hidup di dunia kena realistik lah. Kata orang, ini biasa orang begitu. Kita sekarang ini hidup kena realistik. Hidup yang realistik, yakni apa yang ada depan mata kita lah. Kita perlu makan, kita perlu pakaian, kita ingin itu, dan semuanya perlu wang. Sebab itu kita kena je. Kalau kita di Suwadi, macam mana? Sedang kita punya zaman sekarang kena itu. Itu saya tak masuk campur lah kalau macam itu cara berfikirnya ya. Tapi sepatutnya orang Islam jangan tegur itu. Karena itu duniawi yang sifatnya memperdayakan. Kalaupun kita berjaya menikmatinya hanya sementara. Sementara akhirat itu kekal abadi. Bila kena nikmatnya kekal abadi. Bila rugi kekal abadi. Nah, disinilah perlunya keimanan. Patutlah bila dinyatakan surga anak di bawah kaki orang tuanya, khasnya ibunya. Bila Nabi ditanya oleh sahabat, siapa orang yang paling layak untuk dihormati, dia mengatakan ibumu. Karena rupa-rupanya sahabat. Quran pun sebut ibu, jasa ibu. Ibumu telah mengandungnya, ia telah mengandungnya, menyusukannya, sebenarnya payah dengan payah, susah atas susah. Dan perintah berbakti pada kedua ibu bapa, khususnya ibu, Allah rangkaikan dengan perintah mengesakan Allah. Masya Allah. Itu luar biasa. Penjelasannya begini. Inna lil mar'ati ajran kabiran. Sesungguhnya bagi seorang perempuan, wanita,
ganjaran yang sangat-sangat besar. Fi tahammuliha masyaqqatal hamli wal wiladati wat tarbiyati. Pahala besar itu oleh kerana dia pernah mengandungkan anaknya. Dengan susah payah, Quran sini mengakui ya Mas ya. Masa mengandung itu Quran sini mengakuinya. Yakni kurhan. Susah payah. Wa wadu'atu kurhan, dan melahirkan pun susah. Maknanya berat. Masyaqqatul hamli wal wiladah. Susah masa mengandung, susah masa melahirkan, wa tarbiyah, susah masa mendidik dan mengasuhnya. Malam hari walaupun penat, mengantuk, tak cukup tidur, nak tidur, bayi pula menangis. Allah, bangun juga. Digendong pula, digendong elok-elok, Masya Allah. Bayi pula buang air, kencing pula kena bajunya. Susah membesarkannya. Nanti sudah boleh mungkin meniarap, jaga lagi boleh. Maknanya perlu tumpuan lebih. Untuk bertumpuan lebih maknanya tugas satu yang lain ya kena dikorbankan. Kan begitu maksudnya. Dan mengorbankan tugas yang lain karena nak memberikan tumpuan yang lebih terhadap bayinya atas perintah Allah, itu bukan kerja sia-sia. Kadang-kadang orang pun cerita pelik lah. Kenapa sekarang? Tak apalah. Saya sekarang ni lah, saya tak kerja lah. Saya tak kerja. Saya sepenuh masa jaga baby lah. Saya dah tak kerja lagi lah. Ada ke jaga baby tak kerja? Ya, mungkin sayangnya kita telah mentakrifkan kerja itu mesti di luar, ada majikan, dapat pulangan bulanan yang tetap, atau dapat itu, mungkin itu yang dimasuk kerja itu. Jadi kalau jaga baby sendiri, jaga itu, bang dia yang tak tahu pasal 24 jam yang ini, tak perlu keluar rumah, tidak perlulah berdandan sebelum pergi. Itu kerja yang paling mulia. Faja'alaha fi martabah wa ajru syahid. Begitu mulianya perempuan yang sedang melakukan 3 peringkat tadi, mengandung, melahirkan, menyusukan, ia masih melihatkan. Allah telah letakkan ia dalam satu martabat, tingkatan yang sangat tinggi. Sehingga ia berada pada tingkatan yang melayakkan dia mendapat ganjaran. Sebagaimana ganjaran orang yang berlumuran darah di medan perang, atau mungkin ganjaran mati syahid jika ia meninggal karenanya. Wal alladhi yatahabbatu wa tamassu bidamihi li'annaha fi hadzal waqti yatahaddamu naw min takfiril muslimin. Kalau orang berjuang di jalan Allah, mengorbankan jiwa raganya, tidak memastikan kelangsungan hidup Islam dan orang Islam. Ya, orang berperang itu kan bagi memastikan Islam tetap hidup, orang Islam tetap hidup. Tujuan dia. Maka perempuan yang mengandung, melahirkan, dan menyusukan sebabnya pun hakikatnya ia sedang berusaha menjaga, memastikan kelangsungan hidup manusia. Bukan hanya memastikan kelangsungan hidup bayinya supaya hidup besar, tapi juga menjaga kelangsungan hidup bangsa manusia. Sekarang bayangkan, jika tidak ada perempuan yang mau melahirkan anak, atau melahirkan anak pun dibiarkan dan mati begitu saja. Lahir anak dibiarkan mati, karena dibiarkan mati. Atau tidak ada yang melahirkan anak. Tak maaf. Bukan saja anaknya yang mati. Dalam satu dekad, dalam satu abad lah, satu dekad sudah terasa. Dalam satu dekad jumlah manusia, tentunya termasuk orang Muslim, berkurangan. Karena yang mati ramai, sementara yang lahir tak ada. Satu abad,
jumlah manusia makin kurang. Jumlah orang mukmin pasti kurang. Yang meninggal tiap hari, sementara sudah 1 abad tidak ada bayi lahir. Karena tidak ada perempuan yang melahirkan anak, atau melahirkan anak tapi dibiarkan kemudian mati. Itu satu di antara rahasianya. Kenapa pahalanya begitu besar? Kalau orang berjuang di medan perang, mati syahid, mengorbankan jiwa raganya, nak pastikan agar Islam ini hidup, makin kembang, makin kembang, makin kembang, makin kembang. Agar orang Islam tetap hidup sejahtera, selamat, dan makin berkembang, makin ramai orang jumlah. Perempuan yang melahirkan anak pun sama fungsinya. Kalau dalam masyarakat Islam, supaya orang Islam tidak pupus, jumlahnya makin ramai. Sebagai Nabi bersabda, di dalam hadis yang lain nanti di belakang ini saya sampaikan. Tazawwadul walud al wadud fa inni mukatsirun bikumul imam yaumal qiyamah. Hai kamu sahabat-sahabatku, berkawinlah kamu dan pastikanlah doalah dan usahakanlah kawinlah dengan perempuan yang boleh melahirkan anak yang penuh kasih sayang. Karena sesungguhnya aku, kata Nabi, nanti akan membanggakan jumlahmu yang ramai sebagai umatku di hadapan Nabi-Nabi yang pada hari kiamat. Nabi bangga bila punya umat Muslim yang ramai dan berkualiti. Nabi bangga nanti di akhirat jika umat Nabi ini ramai dan berkualiti lebih daripada umat Nabi dahulu. Nah, salah satu cara untuk pastikan umat Islam ini ramai, ya perempuan mesti melahirkan anak, menjaga anak. Sebab itu, jasanya sangat besar, pahalanya pun sangat besar. Paham ya? Itu rahsia dia. Rahsia dia. Jadi saya ulangi sekali, ini benar-benar bagi saya. Allahu Akbar. Kabar gembira. Ini betul-betul good news bagi kaum wanitanya. Tetapi ini bukan bermakna kaum laki tidak berperanan. Ada peranan dia. Ya contoh di dalam Al-Quran. Ya, ini saya tidak terlalu mendetail sangat, saya hanya sebutkan ya. Perempuan yang sedang mengandung melahirkan anak itu, Masya Allah, suami wajib memenuhi segala keperluannya. Bahkan termasuk upah jika ia meminta. Makan, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, ketenangannya. Mana laki betul-betul dia menjadi orang yang paling kuat support dia kepada perempuan. Sehingga perempuan tadi tabah melaksanakan tauhid yang tidak ringan ini. Ya. Tidak boleh lagi dah mengandung, dahlah menyusukan anak, menyusukan anak, diberi beban pula kena buat itu. Janganlah. Bagi suami tidak boleh begitu. Ya sudah cukup itulah. Ini tugas yang berjalan. Ya apa pula? Kenapa kamu tak masak? Macam mana nak masak bayi? Macam mana nak basuh baju? Ya tolong itu jangan lagi dibebankan. Adapun jika dia dengan sukarela itu cerita lain. Maksud saya jika mereka itu sangat berat dan tak berkemampuan untuk melakukan banyak tugasan harian sebagaimana yang dilakukan sebelum ini, sebelum mengandung lagi dan ya jangan dipaksa. Bahkan menurut Al-Quran, saya katakan tadi, jika perempuan yang sedang menyusukan anak itu minta bayaran, upah dengan apa? Karena penyusuannya. Di samping nafkah wajib lah, nafkah wajib. Itu wajib, suami tak boleh mengelak. Ini selain nafkah, kata minta upah. Oh, saya minta upah, ya wajib. Suami wajib memberikan, itu hak dia. Kadarnya berapa? Kadarnya tentulah yang disanggupi oleh suami tadi. Jangan terlalu sedikit diberi oleh suami sedang dia mampu lebih. Jangan minta banyak sehingga melebihi kemampuan suami. Itu ceritanya panjang tu dalam Quran, dalam ayat. Saya hanya nak tegaskan, perempuan yang mengandung, melahirkan anak, menyusukan anak, mengasuh anak, sehingga hanya fokus pada anaknya bayi masa itu hingga 2 tahun paling tidak ya.
Karena dia ingin tumpukan pada itu sehingga kerja-kerja yang selama ini rutin dilakukan, tugas itu kemudian dikalahkan, dinomor duakan, bahkan berhenti. Itu bukan maknanya perempuan itu salah pilih. Itu bukan pilihan yang tak bijak, itulah pilihan yang bijak. Malangnya ramai kawan kalau ada perempuan itu mungkin, sayang ya awak, kenapa awak pilih macam tu? Kenapa awak sanggup berhenti? Dan itu walah susah tu. Tak rugi ke? Itu sahaja bila kita terlalu dunia oriented. Pikirannya macam, kan awak masih banyak keperluan. Awak katanya tak tukar kereta. Tapi kalau kereta macam mana nanti? Awak dah tak kerja macam ni. Nah ini. Jadi memang perlu faham betul ya apa yang dikatakan oleh agama. Kalau kita bicara tentang sedikit qanaah lah. Kalau dalam bab qanaah yang sekalian, ini bab tasawuf lah. Orang yang kaya, ini berdasarkan hadis Nabi semua. Khairul ghina al-qanaah. Sebaik-baik kekayaan itu qanaah. Itu hadis Nabi. Lalu diuraikan oleh ahli tasawuf. Orang yang paling kaya itu orang yang paling sedikit keinginannya. Orang yang paling kaya, orang yang paling sedikit keinginannya. Sementara orang yang miskin dan fakir, itu orang yang punya banyak kemauannya. Semakin banyak benda yang kita nak itu, nak itu. Bila yang kita nak, mana kita belum ada lah. Oh, ada sana itu, sana. Itu orang paling miskin. Hakikatnya. Seorang orang kaya macam orang yang sedikit keinginannya. Apa kena? Saya alhamdulillah makan dah cukup dan semuanya makanan yang berzat. Ya, ada zat, ada nasi, ada ni protein cukup. saya cukup makan. Tidur alhamdulillah ada rumah sendiri macam ni. Alhamdulillah just orang yang keinginannya sedikit itu orang paling kaya. Sehingga apa yang ia miliki atau apa yang Allah berikan kepadanya sentiasa dilihatnya, dirasanya lebih daripada keperluannya. Dia hanya memerlukan 10 umpamanya. Untuk hidup, untuk saya tenang saya ke 10 satu. Tapi kenapa ya Allah bagi 15? Tengok. Merasa apa yang Allah berikan itu melebihi daripada yang dia perlukan. Dia perlu 10, tapi Allah bagi 15. Nampak ada 5 yang dia tak perlukan. Tapi Allah bagi. Lalu dia tanya, ya Allah, hamba-Mu hanya perlu 10. Kenapa engkau bagi 15? Akhirnya, Allah bagi 15, sedangkan saya hanya perlu 10. Maknanya, yang 5 ini aku mesti bagi orang. Tengok. Kaya lah. Orang paling kaya, orang banyak memberi. Kurang keinginannya. Coba kalau orang yang banyak keinginan. Bagi 100 sikit, tapi saya nak itu supaya dapat 120. Saya nak itu karena saya nak 150. Saya nak 100. Ya, sampai mati tak cukup. Alhaakumut takatsur. Jadi kita itu agama ya, itu cara berfikir agama. Sebab tanpa kita meningkatkan kefahaman kita tentang qanaah, melaksanakan perintah Allah melalui nabinya, memanfaatkan peluang yang Islam berikan kepada kita, peluang untuk naik makom, naik darjah, dapat karomah, husnul khotimah, dan pahala mati syahid, pahala orang yang beri jalan Allah, kandung, anak, juga anak. Ya nanti akan kita lepaskan itu aja lah. Wah, itu peluang keemasan yang luar biasa yang tidak semua orang dapat. Contoh lelaki tak dapat lah. Kan lelaki tidak dapat. Jadi kalau dalam bahasa agak mudah, jalan dan makom bagi seorang perempuan untuk menjadi makom syahid itu relatif lebih mudah. Jalannya terlalu lapang dan luas dibandingkan dengan peluang yang diberi oleh kaum lelaki.
Subhanallah. Ya. An Ibnu Umar, saya bacakan lagi hadis yang lain untuk menguatkan lagi. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanadnya hasan. Makna hadis yang boleh diterima pakai. Al-mar'atu fi hamliha. Ini hampir sama dengan tadi ya. Al-mar'atu fi hamliha. Perempuan semasa mengandung bayinya. Atau kerana mengandung bayinya. Ila wat'iha. Sehingga ia melahirkannya. Wa ila fisoliha. Dan sehingga ia memisahkan penyusuan anaknya. Kal murabit fi sabilillah. Ini hadis ini sama dengan sebelumnya, tapi matannya sedikit berbeda. Seperti mana orang yang mengikat dirinya di jalan Allah. Orang yang telah mewakafkan jiwa raganya di jalan Allah. Mulia sungguh itu jemaah sekalian. Fa in matat fiha ma baina dzalik falaha ajrun syahid. Maka apabila perempuan itu mati pada masa tersebut, 3 fasa itu, fasa mengandung, fasa melahirkan, fasa penyusuan, maka dia dapat pahala mati syahid. Wa awdahal ulama wal muhaddithun fi syarh hadzal hadis, ulama ahli ilmu dan ulama-ulama hadis menjelas dan menguraikan makna hadis ini, annadz-dzunuballati tukaffiru bil alamil wiladah wal waq tukaffar, bahwasanya dosa-dosa perempuan tadi terpadam, terhapus kerana bi alamil wiladah, kerana jerih payahnya semasa mengandung, karena jerih payah dan sakitnya semasa melahirkan anak. Hiya as-saghair. Dosa-dosa yang dihapus karena itu sebenarnya dosa-dosa kecil. Saghair. Walaisat al-kabair. Bukan dosa besar. Artinya kalau dosa itu dosa besar, perlu taubatlah. Itulah maksudnya. Ini dosa-dosa kecil yang terhapus. Puasa Ramadan menghapuskan dosa kecil, ya mas sekalian. Solat 5 waktu antara solat dengan solat menghapuskan dosa-dosa kecil. Ya. Antara satu Jum'ah dengan Jum'ah yang satunya lagi, ada mukaffiru dzunub, menghapus dosa di antara 2 Jum'ah, dosa-dosa kecil. Dan salah satu penghapus dosa kecil, itu tadilah kepayahan mengandung, kepayahan melahirkan anak. Ini ikut jumhurul ulama. Li'anna dzunubal kaba'ir, karena dosa-dosa besar, la budda laha min taubatin khassatin biha. Wajib melakukan taubat yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya. Jamaah sekalian, sebagai penutup untuk memberikan penjelasan pada apa yang kita pelajari poin yang ke-10 ini, izinkan saya untuk menyampaikan lagi satu hadis yang saya kutip daripada kitab Al-Mu'jamul Awsat karangan Imam At-Tabrani. Hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik, pembantu Rasulullah selama 10 tahun di Madinah. Anna hadinat Ibrahim ibn Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, bahwasanya penyasuh penjaga Ibrahim putra Rasulullah. Ingat ya, Rasulullah punya anak namanya Ibrahim. Hasil perkawinan Nabi dengan Maria Al-Qibtiyah. Itulah anak lelaki Nabi yang terakhir. Tapi Allah menghendaki meninggal ketika umurnya baru 1,5 tahun lebih kurang. Ada orang kata 16 bulan, ada 18, ya 1 tahun lebih lah, 1,5 tahun lebih kurang itu meninggal. Siapa pengasuhnya, siapa penjaganya? Wajah. Ini bertanya apa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Namanya Salamah. Salamah itu pengasuh anak Nabi itulah Ibrahim itu. Namanya Salamah. Dia datang dan mengadu pada Rasulullah. Qala ya Rasulullah, tubasyarur rijal bikulli khairin wala tubasyarun nisa. Ya Rasulullah, dalam Islam ini yang ku sampaikan ini banyak berita-berita yang menggembirakan bagi kaum lelaki. Macam-macam kabar gembira bagi kaum lelaki. Bila kita ini gini so banyak sekali. Tapi kenapa ya kaum wanita ini jarang mendapatkan berita gembira? Kenapa Islam yang kami kau bawa ni macam kurang memberikan kabar gembira good news buat kami kaum wanita? Kata si pengasuh penjaga Ibrahim putra Rasulullah, namanya Salamah ini. Apa kata Nabi? Afama tardo ihdakunna afama tardo ihdakunna anha idza kan hamilan min zaujiha? Tidakkah salah seorang kamu wahai kaum wanita ridho, puas dengan apa yang Allah berikan, bahwasanya apabila perempuan itu sedang hamil daripada hasil suaminya, wa huwa anha radin, dan suami pula ridho, seronok bahagia melihat istrinya mengandung anaknya. Suaminya senyum simpul, istrinya pula sebenarnya payah nak bergerak, payah. Dia susah payah. Suaminya pula tersenyum keriangan karena menunggu kelahiran anak yang pertama. Annalaha mithla ajri fi sabilillah, dan perempuan itu akan pahala sebagaimana pahala orang yang jihad di sabilillah. Kamu tak suka? Oh, suka ya Rasulullah, suka. Sama rupanya pahala yang Islam janjikan buat kami, sama. Kamu memang susah, nak gerak susah, nak berdiri susah, jalan susah, baring susah, meniarap lagi tak boleh. Duduk susah, tapi suamimu, wah seronok. Waktu itu jangan kamu anggap itu kerja sia-sia. Kamu dapat pahala menyamai orang yang jihad fi sabilillah. Ya kami ridho, ya Allah kami ridho. Fa idza asabaha talaq lam ya'lam sama. Maaf falaha min qurrati a'yun. Dan apabila perempuan itu melahirkan anak sudah dilahirkan begitu, maka Masya Allah, penduduk langit, penduduk bumi semasa melahirkan sakitnya luar biasa. Saat kesakitan melahirkan anak itu, penduduk langit, mana para malaikat lah, dan penduduk bumi semuanya ma'akhfa laha min qurrati a'yun. Tak ada siapa pun yang tahu akan ganjaran yang Allah sediakan buatnya. Artinya Allah telah sediakan ganjaran yang Allah rahsiakan. Ganjaran itu tidak diketahui oleh siapapun penduduk bumi dan juga penduduk langit. Malaikat pun tak tahu. Menunjukkan betapa mulia dan besarnya pahala yang Allah sediakan bagi perempuan yang mengalami kesakitan ketika melahirkan anak. Allahu Akbar. Nabi tak sebut apa ganjarannya. Yang pasti ganjaran itu Allah rahsiakan. Malaikat pun tak tahu. Menunjukkan betapa mulianya, betapa besar dan agungnya. Subhanallah. Wa idza arda'at lam yahsub minha jur'atan min labana wa lam yahsub minha masatan ila kana laha bi kulli jur'atin maktulib masatin hasanah. Dan apabila dia menyusukan anaknya, tidak ada setetes pun air susunya, ASI-nya, yang diisap, yang diminum, yang ditelan oleh bayinya. Melainkan setiap tetes air susu yang dimasuk dalam mulut, dalam rongga tubuh bayinya itu adalah Allah catat sebagai satu kebaikan. Masya Allah. Dan satu kebaikan itu minimal digandakan 10. Sekarang bila baby sedang menyusu, agaknya berapa tetes air susu ibu yang masuk ke rongga tubuh bayi ketika menyusukannya? 1, lebih 2, lebih 10. Setiap satu kebaikan. Bayangkan kalau menyusu, bayi tadi kan menyusu 100 tetes air. 100 kebaikan digandakan 10, 1000.
Satu hari berapa kali menyusukan. Peluang yang Allah tawarkan sebenarnya tidak disia-siakan, diabaikan dengan rugi serugi-ruginya. Serugi. Wa idza asharuha al-laila kana laha mithlu ajri sab'ina raqabah ta'tibuhunna fi sabilillah. Dan apabila malam hari si ibu tadi tak boleh tidur karena menjaga anaknya, atau bangun malam karena anaknya menangis kehausan, atau memang tak boleh tidur karena anak bayinya demam, dan ia menjaganya dengan betul, Allah sediakan baginya ganjaran yang menyerupai ganjaran memerdekakan 70 hamba abdi. Masya Allah. Memerdekakan hamba sahaya itu ganjarannya sangat besar. Sangat besar. Ada hamba, ini sekarang tidak ada hamba abdi ya. Dibeli lalu dimerdekakan, ganjarannya sangat besar. Satu, perempuan yang sabar, malam kurang tidur karena menjaga anaknya. Misalnya, Allah sediakan ganjaran, menyamai ganjaran orang yang memerdekakan 70 hamba abdi. Subhanallah. Tak mulia macam mana. Jadi, jika sekiranya dia tidak menemui ajal semasa itu pun sudah dapat ganjaran yang sebesar itu. Patutlah bila ia mati karenanya, dikira mati syahid. Husnul khotimah. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Haythami dalam kitab Majmu'. Juga Ibnu Hibban. Tetapi ada yang menganggap dalam sanadnya seorang perawi yang lemah, tetapi sanad-sanad yang lain dianggap kuat. Dianggap kuat. Sehingga hadis ini boleh dipakai. Karena ada seorang sanad dianggap lemah, tapi selebihnya thiqat, boleh dipercayai. Boleh dipercayai. Inilah jamaah sekalian yang saya katakan, apa ya, dan banyak lagi lah. Jadi kita berharap kita sebagai lelaki, kita berharap istri kita, atau mungkin kita yang sudah berumur ya kepada anak kita lah yang sedang menjadi istri orang atau yang sedang punya istri anak orang, perlu kita beritahukan perkara ini. Jangan lepaskan peluang. Tindakan dia katalah berhenti bekerja untuk boleh menumpukan, mengkhususkan masanya sepenuhnya kepada janin yang dikandungnya, janin yang bayi yang dilahirkannya, bayi yang disukai. Itu langkah yang sangat-sangat bijak menurut agama Islam, menurut Allah, menurut nabinya. Walaupun dikata tak bijak oleh kawan-kawan sekerjanya. Tak apalah, itu kawan yang kata tak bijak. Allah, Nabi kata itu paling bijak. Nah, di sini kita terpulang nak dengar kata kawan atau kata Allah dan kata Rasul. Itu tugas kita masing-masing. Mudah-mudahan dapat difahami dan memberikan kita tambahan ilmu. Dan diharapkan memberi manfaat bagi kita semua untuk menggali lebih jauh, memahami lebih dalam ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar Allah jua, yang silap kelemahan saya sendiri. Kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bis sabr.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.